Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adisti dengan NIM J0B024069. Di sini saya akan memenuhi aspek penilaian ujian tengah semester pada muata kuliah Jati Diri Ursut untuk mempresentasikan hasil, pandangan, dan juga jawaban saya terkait poin-poin yang sudah diminta dalam penugasan ini. Dalam poin pertama disebutkan bahwa mahasiswa harus menyebutkan dan juga menjelaskan apa sih nilai karakter pendidikan yang bisa diimplementasikan sebagai seorang mahasiswa ketika mendapat perbedaan pendapat di lingkungan sekitar mahasiswa tersebut seperti teman, keluarga maupun masyarakat gitu. Untuk nilai karakter pendidikan yang saya ambil sendiri adalah pengelolaan diri. Kenapa sih pengelolaan diri itu penting untuk diimplementasikan saat mendapat perbedaan pendapat dalam sebuah forum yang isinya adalah orang-orang terdekat kita? Adalah dalam pengelolaan diri sendiri untuk perbedaan pendapat ada beberapa aspek yang ditekankan, yaitu satu, kontrol emosi, lalu empati dan toleransi, terus gimana sih caranya kita dalam berkomunikasi dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut, dan juga adaptasi ya. Seperti yang kita ketahui, biasanya kita dalam suatu forum terdapat beberapa sudut pandang dan juga beberapa pendapat juga yang harus kita hargai dan juga kita selaraskan, dan untuk mencapai tujuan bersama begitu. Dan untuk mencapai tujuan bersama tersebut, pentingnya pengelolaan diri antar individu ya, kesadaran antar individu untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara itu tadi, aspek-aspek yang ditekankan dengan cara mengontrol emosi, terus empati dan toleransinya harus jalan, dan bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan juga adaptasi antar individu dalam suatu forum begitu. Apabila karakter pendidikan ini sudah dapat diimplementasikan dengan baik, itu dapat menciptakan suasana keharmonisan antar keluarga, antar teman, dan juga masyarakat begitu. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu mahasiswa diminta untuk mencari kasus yang sedang tren dan mengkaitkannya dengan nilai karakter pendidikan ya yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah, untuk kasus masalah yang saya ambil di sini adalah FSGI mencatat 101 anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kasus ini saya ambil sumbernya dari nasionaltempo.co.id. Kasus ini akan saya ringkas dalam penjelasan saya, bahwasanya FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat bahwa ada kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang terjadi selama bulan Januari hingga Agustus kemarin dengan jumlah 8 kasus kekerasan seksual. Artinya dalam 1 bulan itu ada 1 kasus pelecehan seksual yang terjadi. Nah, dari angka kasus tersebut, 5 diantaranya terjadi di lingkungan pendidikan di bawah Kementerian Agama, dan sisanya itu di satuan pendidikan asrama, begitu. Dan dari kasus tersebut, data juga menunjukkan bahwa 69% korban itu adalah anak laki-laki dan sisanya adalah anak perempuan. Data juga menunjukkan bahwasanya pelaku kekerasan seksual 72% didominasi oleh guru laki-laki ya, atau tenaga pendidik laki-laki, dan sisanya itu adalah murid-murid laki-laki begitu. Dari kasus-kasus tersebut ada 6 provinsi yang terindikasi oleh FSGI dalam melakukan kekerasan seksual itu, yaitu yang pertama ada dari Gorontalo, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan juga Jawa Timur. Menurut Sekretaris Jenderal FSGI atau Bapak Heru Purnomo, untuk sekarang kasus-kasus tersebut sudah ditangani oleh polisi, dan Bapak Heru Purnomo juga menjelaskan bahwasanya kasus-kasus ini bisa diberatkan apabila pelaku dari kekerasan seksual itu adalah tenaga pendidik, karena menurut beliau tenaga pendidik adalah orang terdekat dari korban atau murid-murid begitu. Bapak Heru Purnomo sendiri juga menjelaskan bahwasanya Kemenak juga sudah harus aware tentang kekerasan seksual tersebut, dan juga mengevaluasi satuan pendidikan tersebut, dan juga memenuhi hak-hak psikologis yang terganggu dari korban begitu. Dan juga FSGI mendesak Kementerian Agama untuk segera mensosialisasikan peraturan Mentera
Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam Kementerian Agama, begitu. Nah, dari situ juga saya akan menjelaskan bagaimana sih keterkaitan nilai karakter pendidikan pengelolaan diri dengan case masalah yang saya ambil, yaitu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Karena mereka sering berkaitan ya. Seperti yang kita ketahui, kekerasan seksual dan juga pengelolaan diri itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berkaitan. Karenanya pengelolaan diri di kasus ini sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan juga tidak mengganggu orang lain, begitu. Pengelolaan diri sendiri itu sangat penting dalam kasus ini karena itu jika kita belajar dengan benar, kita bisa mengendalikan emosi kita dari dorongan-dorongan negatif, terus hawa nafsu dan juga agresi yang mana itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik untuk martabat seseorang juga, begitu. Apabila seorang individu sudah menerapkan sikap pengelolaan diri dengan baik, pasti akan terjadi lingkungan yang baik juga. Tidak akan munculnya dorongan-dorongan negatif yang dapat merugikan orang lain, dan mereka akan cenderung untuk bisa menghargai martabat orang, terus privasi orang, begitu. Dan juga bisa menjaga hubungan antar individu yang baik dan menciptakan lingkungan yang damai dan juga aman. Pengelolaan diri juga membekali korban potensial untuk memiliki jiwa asertif dan juga berani dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada dirinya, apalagi dalam kekerasan seksual ya, begitu, guna menciptakan lingkungan yang aman dan juga damai untuknya. Solusi yang mungkin bisa saya berikan dalam kasus yang saya berikan dalam video ini juga, dan juga nilai karakter pendidikan yang saya ambil juga, yaitu pengelolaan diri, adalah pengelolaan diri ini penting guna untuk mengendalikan hal-hal negatif atau emosi-emosi yang bisa merujuk ke hal-hal yang tidak diinginkan, begitu, seperti kekerasan seksual, begitu. Dan juga mengembangkan empati dan rasa hormat untuk martabat orang lain juga, begitu, dalam case masalah kekerasan seksual. Oke, inti dari solusi yang bisa saya jelaskan di sini adalah pentingnya motivasi diri, karena kita sebagai makhluk sosial itu selalu berdampingan, dan kita juga harus memotivasi diri, mengevaluasi diri, dan mengontrol diri kita untuk guna kenyamanan dan juga keamanan kita sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, begitu. Apabila hal-hal ini sudah diimplementasikan dengan baik, pasti akan menciptakan lingkungan yang baik juga, yang bisa menciptakan kenyamanan dan juga kedamaian dalam lingkungan pendidikan, begitu. Oke, segitu saja penjelasan saya tentang masalah-masalah yang menjadi poin-poin penilaian ujian tengah semester mata kuliah Jati Diri Unsur. Semoga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, dan juga saya mohon maaf apabila dalam penjelasan materi dan juga jawaban-jawaban saya mungkin banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.